Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sesuatu pengetahuan yang ilmu yang cukup mahal dan langka ya di bidang rongsok. Jadi nggak semua orang ya di bidang rongsok tahu ini, atau mungkin ada juga yang tahu tentang ini, tapi memang jarang sekali yang mau berbagi pengetahuan tentang ini. Nah, di sini saya akan terbuka semuanya tentang rongsok. Ini demi ya kemajuan dari usaha dari sahabatku semua, dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan salah satu sahabat rongsok yang memiliki akun atas nama Chandra Hermawan. Nah, ini beliau menanyakan tentang gimana caranya membedakan plastik jenis PS atau polistirin yang memiliki kode daur ulang nomor 6 dengan plastik ABS atau akrilonitril butadinastirin yang memiliki kode daur ulang nomor 7. Jadi sahabatku, kalau untuk membedakan jenis plastik antara ABS dan PS ya seperti ini ya. Ini ABS ya, yang ini PS ya. Ini kalau posisinya masih bulat, masih gelondongan seperti ini sangat-sangat mudah ya. Bisa dengan cara colek bensin atau cek bensin ya. Untuk PS ini sifatnya lengket di bensin, sementara untuk yang jenis ABS ini nggak lengket di bensin ya. Itu cara mudah untuk membedakan antara jenis plastik PS dan ABS. Nah, sekarang gimana caranya memisahkan seandainya memang antara ABS dan PS itu ya sudah tergiling ya, sudah hancur ya, sudah kecil-kecil. Kalau mau kita colek satu-satu atau kita petik ya, kita pilihin seperti milihin beras, ini akan makan waktu yang lama dan juga membutuhkan biaya yang besar, karena kalau kita ngupah orang juga biayanya akan besar. Nah, kalau kita memang nggak mau keluar biaya itu, otomatis itu hanya kita buang ya, kita sampahkan, kita hanya bisa digunakan untuk nimbun tempat-tempat becek seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan ya. Di sini saya mempunyai 3 buah toples ya yang sudah saya isi masing-masing dengan air ya. Di sini saya akan coba ya, sifat daripada plastik PS dan ABS ini sama-sama tenggelam di air ya. Di sini saya akan contohkan. Nah, untuk penjelasannya nanti kenapa bisa begitu ya, nanti di akhir video itu akan saya jelaskan ya. Nah, seperti ini ya. Ini ABS ya. Ini ABS ya, dan ini AS ya. Ini sama, kode daur ulangnya juga nomor 7 ya. Ini ya ABS, saya coba ini tenggelam di air. Ini yang AS ya. Yang AS juga tenggelam di air. Terus ini yang PS atau HI ya, biasa orang bilang HI. Ini juga tenggelam di air. Terus yang lainnya ya, yang lainnya ini adalah PS kaca atau kristal ya. Ini ya. Ini ya. Kita coba, ini juga tenggelam di air. Ini untuk yang di toples pertama. Nah, untuk selanjutnya kita coba di toples yang kedua ya. Jadi ini terus terang videonya agak panjang, tapi supaya pesannya dan apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat, sebaiknya sahabatku semua bisa menyaksikan ini sampai selesai. Nah, ini di toples yang kedua ya. Ini yang ABS ya. ABS kita coba tenggelam di air. Ini yang AS ya. Ini juga tenggelam di air. Terus ini yang PS atau HI ya. Ini ya ngambang di air ya. Ini ngambang di air. Terus ini yang kristal atau PS kaca ya. Ini juga ngambang di air. Kita lihat pelan-pelan dia ngambang. Kelihatan mungkin ngambangnya dari atas, mungkin biar kelihatan ngambangnya ya. Nah, ini ya. Ini yang HI ya, yang putih. Terus ini yang bening ya. Sekali lagi ini yang bening ya. Ini yang bening ya. Nah, ini ngambang di air ya. Terus yang berikutnya untuk toples yang ketiga ya. Ini toples yang ketiga sama-sama berisi air ya. Sama-sama berisi air ya. Ini yang ABS ya, kita masukkan ya. Ini ngambang di air ya. Ini yang AS ya, juga ngambang di air. Ini yang HI atau PS ya. Ini juga ngambang di air. Ini yang PS kaca ya. Ini juga ngambang di air ya. Jadi penjelasannya seperti ini ya sahabatku. Di toples yang pertama ya, ini berisi air tawar ya. Di toples yang kedua ya, ini isinya larutan air garam yang jumlah garamnya sedikit ya.
Dan ini yang ketiga ya, ini adalah larutan air garam yang jumlah garamnya lebih banyak ya. Jadi karena apa ya? Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau untuk jenis plastik ya, jenis plastik ini memiliki berat jenis yang berbeda ya, yang berbeda. Jadi masing-masing plastik ya itu memiliki berat jenis yang berbeda. Nah, sementara ya di toples yang pertama ini adalah air tawar. Nah, saat kita masukkan ya, ini akan tenggelam seperti ini. Karena apa? Karena berat jenis plastik ini ya lebih besar dibandingkan dengan berat jenis air tawar. Saya ulangi, di toples yang pertama yang berisi air tawar, ini berat jenis plastik lebih besar dibandingkan dengan berat jenis air tawar. Ini yang pertama. Yang kedua ya, larutan air garam dengan jumlah garam yang sedikit ya. Ini tujuannya untuk apa ya? Karena berat jenis garam dan juga berat jenis air tawar ini lebih besar berat jenis garamnya. Nah, jadi saat air tawar kita masukkan garam ya, jadi larutan air garam dengan jumlah garam yang sedikit, ini akan merubah berat jenis daripada air tersebut ya. Untuk ini ya, ini yang ABS ya masih tenggelam karena apa? Plastiknya, berat jenis plastiknya masih lebih besar dibandingkan dengan larutan air garam yang ada di sini yang di toples kedua. Sementara ini yang PS ya, yang PS di toples yang kedua ini akan ngambang karena apa? Karena berat jenis plastik PS ya ini lebih ringan dibandingkan dengan berat jenis larutan air garam di toples yang kedua ya, karena jumlah garamnya sedikit. Nah, untuk yang ketiga ya, untuk yang ketiga ya, ini ya yang ABS tetap ngambang dan juga yang PS juga ngambang ya. Ini sekali lagi disebabkan oleh ya berat jenis larutan air garam yang jumlah garamnya lebih banyak ya, ini lebih besar dibandingkan dengan berat jenis plastik baik itu ABS maupun PS ya. Untuk itu maka plastiknya ini akan ngambang. Nah, untuk penjelasan berkaitan dengan pertanyaan dari sahabatku ini ya, itu begini ya. Jadi sahabatku nantinya yang bisa dilakukan itu bisa mencoba. Jadi yang sudah gilingan ya, itu sahabatku ambil ya, sahabatku ambil, nggak perlu banyak-banyak ya, mungkin satu genggam aja yang tercampur antara PS dan ABS ya. Itu coba masukkan di air tawar dulu. Dimasukkan ke air tawar, terus sambil pelan-pelan ya, sahabatku masukkan garam ya, masukkan garam, dicampur ya, dilarutkan ya, sedikit demi sedikit, diperhatikan sampai yang jenis PS itu ngambang ya, sampai yang PS itu ngambang ya. Jadi tadinya sama-sama tenggelam nih seperti ini ya. Nah, sahabatku nanti campurkan air garam. Nah, di saat nanti PS ini mulai ngambang ya, nah stop untuk mencampurkan garamnya ya. Nah, dari sini sudah akan terpisah nantinya antara PS dan ABS. ABS tenggelam, PS-nya ngambang. Nah, ini bisa diambilin, yang ngambang itu sudah bisa dipastikan itu PS, dan yang tenggelam itu adalah ABS. Sekali lagi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan yang tadinya tenggelam seperti ini ya, contoh seperti ini di air tawar ya, yang tadinya tenggelam, nanti kalau kebanyakan ya, ini akan terjadi pada seperti pada toples yang ketiga yang seperti ini ya. Kalau kebanyakan langsung banyak, ini seperti ini akan ngambang semua. Nah, kalau sudah ngambang semua, ini akan sulit membedakannya mana yang PS, mana yang ABS ya. Jadi sebaiknya sahabatku coba ya, coba seperti yang di toples kedua ya, yang ini ABS-nya tenggelam ya, sementara yang PS-nya ngambang. Nah, coba campurannya seperti yang toples kedua ya, dengan cara manual ya, pelan-pelan ya. Kita coba, karena untuk mengukur atau menghitungnya ya, jumlah berat jenis ini ya, ini terus terang saya nggak tahu untuk hitungan secara detailnya ya. Itu biasanya orang-orang ini ya, fisika ya, fisika kimia ya, itu biasanya mempelajari itu ya. Tapi kalau untuk jumlahnya harus
berapa gram atau berapa miligram atau berapa ons dengan perbandingan air berapa sehingga menciptakan beras jenis berapa, itu terus terang saya secara detail seperti itu memang nggak bisa menjelaskannya ya. Yang bisa saya jelaskan adalah yang proses secara manualnya, jadi pelan-pelan ya, terus nanti akan terpisah. Nah, yang memang agak repot di sini ya, yang berkaitan dengan pertanyaan sahabatku ini ya, ini kecampur dengan PP kelem ya. PP kelem atau PP itu polipropilen ya, kode daur ulang nomor 5 ya. Itu kadang-kadang dicampurkan dengan jenis atau bahan lain ya, bisa itu kalsium dan lain sebagainya ya, sehingga memang dia memiliki berat jenis ya yang lebih besar ya. Tadinya kalau PP itu kan aslinya sebenarnya ngambang di air, tapi karena dicampurkan dengan barang yang lain sehingga dia akan tenggelam. Nah, campuran itu masing-masing pabrik kan berbeda-beda campurannya dan jenis campurannya ya. Otomatis kita agak sulit nantinya men-setting ya di campuran garam berapa ini bisa naik atau tenggelamnya ya. Ini memang agak sulit. Jadi yang lebih mudah yaitu memisahkan antara ya HI tadi ya dengan ABS ya. Sekali lagi memisahkan PS dengan ABS di saat sudah digiling, itu caranya seperti ini ya. Sekali lagi ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabatku semua ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Jika memang ya saya sampaikan mungkin tidak memenuhi harapan dari sahabatku, karena terus terang ini keterbatasan daripada pengetahuan saya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.